untuk penertiban terhadap pedagang selama ini juga kita lakukannya secara humanis. Arahan dari pimpinan tertinggi kita untuk dalam penegakan hukum di Kota Banda Aceh ini kita melakukannya secara humanis dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM, tepatnya di episode ke-19 tahun keempat edisi Senin 23 Oktober 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PEHTEM, kita kembali menggali tentang isu-isu krusial tentang penerapan syariat Islam di Aceh karena memang provinsi penerapan syariat Islam. Tema kita tentang Satpol PP dan WH pengawal utama penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dengan narasumber kita, Ibu Rosalina SAGM Hum. Beliau adalah Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, sepertinya cerah ya. Oh, mendung. Walaupun mendung kita harus cerah. Ya, tetap harus bahagia. Iya, terima kasih Bu Ros atau Bu apa nih panggilan? Lina. Oh ya, terima kasih Bu Lina sudah hadir hari ini ke PEHTEM untuk menjawab tentang tema kita Satpol PP dan WH pengawal utama penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Ini seperti apa nih dari kacamata Ibu sebagai Satpol PP itu seperti apa penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh 2 tahun terakhir ini seperti apa? Ya, terima kasih. Saya manggil siapa ini? Mina. Terima kasih Mina. Terkait dengan kondisi penerapan syariat Islam dalam 2 tahun terakhir di Kota Banda Aceh ini, memang banyak dinamikanya ya banyak dinamikanya karena terkait banyak hal tentang pelaksanaan syariat Islam, mulai dari misalnya busana Islami, kemudian terkait dengan salat Jumat, tentang menutup warung di menjelang salat Jumat, terus kemudian juga 10 perbuatan lainnya yang ada di dalam kanun jinayat itu. Jadi kalau kita melihat dalam 2 tahun terakhir ini memang terkait dengan busana Islami itu kondisinya di 2 tempat yang mungkin menjadi perhatian masyarakat Kota Banda Aceh. Nah, di mana tuh? Jangan terciduk di mana tuh ya? Jadi 2 tempat yang menjadi perhatian masyarakat Kota Banda Aceh adalah tempat yang menjadi sarana olahraga masyarakat Kota Banda Aceh, yaitu Belang Padang dengan Stadion Longraya. Itu kan tempat masyarakat berolahraga dan juga menikmati kuliner. Jadi di 2 tempat inilah kalau untuk busana ini yang terlihat masih banyak pelanggarannya. Dan Satpol PPWH terus melakukan sosialisasi kedua tempat itu. Jadi kita untuk yang WH Putri, kita ada WH Putri, ada yang Putra. Jadi untuk WH Putri itu mereka kita tugaskan sore dalam seminggu itu 2 kali khusus memang masuk ke lokasi itu sorenya. Jadi mereka sosialisasi, kemudian juga melakukan pembinaan kepada adik-adik kita yang mereka itu dalam berpakaian belum kategori pakaian yang Islami. Oke, tapi ini menarik nih Bu Lina, karena ada Satpol PP khusus perempuan ya? Iya benar. Khusus perempuan. Yang disidak laki-laki atau perempuan juga gitu? Iya, kalau sudah di lapangan kita baik itu petugas WH yang perempuan maupun yang laki-laki, mereka akan menegur siapapun, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau laki-laki seperti apa nih? Yang Jadi ditegur itu seperti apa? Kan selama ini ya pemirsa PEHTEM kita yang tahu yang WH laki-lakinya yang sering merazia perempuan. Nah, kita juga pengen tahu bagaimana sebenarnya WH atau Satpol PP perempuan merazia kaum laki-laki di Kota Banda Aceh. Untuk yang laki-laki ketika WH Putri bertugas, kami menyebutnya WH Putri untuk yang perempuan. Itu kita memberi pembinaan kepada para laki-laki yang berpakaian tidak sesuai syariat. Artinya mereka memakai pakaian yang pendek, celana pendek,
dan di atas lutut kebanyakan. Seperti misalnya orang berolahraga. Ya, benar. Dan mereka umumnya memang berolahraga atau kalau di jalan mereka sedang pulang dari berolahraga atau sedang jogging. Oke. Apakah sama punishment yang diterapkan kepada pelanggar khusus pakaian laki-laki dan perempuan? Kan perempuan nih sering, misalnya ketika ada razia langsung, atau apa sih punishment, atau ada nggak yang nggak pakai jilbab digunting atau seperti apa? Oh ya. Kalau untuk saat ini kita memberi pembinaan baik kepada yang laki-laki maupun perempuan, tapi kita tidak memberi sanksi yang seperti Mina sebutkan tadi, misalnya menggunting, itu tidak. Kita lebih kepada merangkul mereka, memberi nasihat, memberi pembinaan supaya untuk besok dan seterusnya mereka dapat berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat. Oke, apakah pembinaan itu dilakukan ya itu di kantor, dibawa nih, misalnya kan yang melanggar, Iya, kan benar. banyak nih terjadi perempuan yang pakaian ketat, sangat ketat ya, memang di luar batas syariat Islam, kemudian laki-laki, kemudian dibawa sama mobil Satpol PP ke kantor, atau memang pada saat di tempat secara langsung? Kalau untuk busana kita lebih kepada pembinaan di tempat. Pembinaan di tempat? Ya, kecuali misalnya mereka melakukan perlawanan. Misalnya melakukan perlawanan melawan petugas, misalnya itu baru kita bawa ke kantor. Tapi kalau misalnya mereka menerima nasihat kita, kemudian mereka juga mohon maaf, besok mereka akan berpakaian yang sopan. Jadi kita hanya memberi nasihat saja. Sekedar nasihat atau peringatan ya? Iya, benar. Tidak langsung misalnya disuruh pulang tuh ganti seperti itu enggak? Selama ini tidak. Belum kita lakukan yang seperti itu. Untuk pelanggaran kasus apa lagi nih Bu Lina, hal-hal yang memang tinggi di Kota Banda Aceh pelanggarannya? Selain pakaian? Selain pakaian itu kalau untuk yang jenis pelanggaran ya yang diatur dalam Kanun Nomor 11 Tahun 2002 itu di menjelang Jumat. Di menjelang Jumat itu kita selama ini sosialisasikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh agar menutup usaha paling telat itu jam 12 di menjelang sholat Jumat. Jadi jam 12 itu mereka sudah siap-siap, toko sudah tutup untuk kemudian menyiapkan diri untuk ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Dan ini yang juga di lapangan kita masih menemukan beberapa pemilik usaha yang saat khatib pun sudah di masjid, mereka masih tetap buka usahanya. Ya. Itu himbauan ini apakah berlaku untuk pedagang yang khusus muslim atau juga non muslim ini Bu Lina? Ya, untuk menjelang Jumat itu sosialisasi itu kita lakukan untuk semua, bukan hanya kepada yang muslim tapi kepada yang non muslim juga. Jadi karena memang aturan di dalam kanun itu dimintakan, diatur di dalam kanun itu bahwa menjelang salat Jumat itu semua orang itu sudah menghentikan aktivitasnya. Jadi sebenarnya bukan hanya menjelang Jumat, kalau diatur di dalam kanun itu bahkan juga di dalam kondisi pelaksanaan salat-salat wajib lainnya, misalnya maghrib. Jadi kita yang kentara kan 2. Tapi Satpol PP kerap sekali nih kita lihat di hari Jumat khusus perempuan ya, Iya, benar. yang dirazia ke warkop. Ini banyak nih Bu Lina ya, dari kecamatannya juga banyak warkop. Ini ditutup padahal orangnya di dalam. Ada nggak dapat misalnya di lapangan terazia nggak sholat Jumat untuk laki-lakinya seperti itu? Ya memang beragam sih yang kita temukan. Ada beberapa tempat yang memang laki-laki yang seharusnya sudah berangkat ke Jumat tapi mereka belum salat, masih di warung. Itu WH Putri meminta mereka segera menuju pulang dari tempat, dari warung itu dan segera ke masjid. Dan pengalaman di lapangan memang kalau sudah WH Putri turun itu yang bapak-bapak memang lari. Baik yang masih remaja, anak-anak muda, yang laki-laki lah, yang laki-laki kalau sudah nampak WH Putri itu pada umumnya langsung cabutlah mereka berangkat, mungkin pulang. Memang ada warung-warung juga yang kadang seperti itu. Ramai nggak warkop yang seperti itu, Bu Lina, di Kota Banda Aceh pada saat Jumat ya tutup, padahal orang-orang lakinya ada di dalam?
Ada tidak beberapa sholat sih. Jumat? Ada beberapa. Ada beberapa Ada wakaf, tidak beberapa. banyak. Kalau kita persentasekan bisa dikatakan tidak terlalu banyak. Cuman karena hal itu menjadi perhatian kita semua, terkadang terkesannya kan sangat banyak, tapi warung-warung yang bersangkutan itu semuanya sudah ada dalam catatan kita. Dan itu diberikan peringatan secara iya, terus-menerus. benar. Jadi WH Putri itu turun terus-menerus setiap hari Jumat. Kemudian jika mereka masih mengulangi, artinya tidak ada perubahan di Jumat berikutnya, itu kemudian kita tugaskan yang unsur pimpinan untuk silaturahim dengan pemiliknya. Jadi kita membuat pendekatan oleh unsur pimpinan dari kantor gitu, bukan petugas lapangan. Ini unsur pimpinan, artinya kita bicara dari hati ke hati lah, bisa dikatakan. Kita ingin dukungan dari semua pemilik usaha itu untuk mereka itu mau menutup sementara usahanya. Jadi kita juga tidak tutup sampai sangat lama, mungkin sekitar 1,5 jam lah. Selesai sholat Jumat ya silakan beraktivitas kembali. Oke, Bu Lina, ini sejauh sesuai dengan pengalaman Anda juga sebagai Satpol PP ya, itu kerap terjadi di lapangan hambatan atau kendala. Kalau misalnya aparat penegak hukum atau aparat polisi misalnya ya, mohon maaf, aparat polisi kan punya senjata. Iya benar. Ya, tapi kan kita lihat juga di lapangan WH kerap misalnya mentertibkan perdagangan misalnya ya, penjualan di pinggir-pinggir jalan. Itu kan dengan pola masyarakat yang sangat luar biasa, misalnya ada bentrok dan lain sebagainya. Itu bagaimana sebenarnya nih Bu Lina? Ya, untuk pedagang gitu ya, untuk penertiban terhadap pedagang selama ini juga kita lakukannya secara humanis, karena memang arahan dari pimpinan tertinggi kita untuk dalam penegakan hukum di Kota Banda Aceh ini kita melakukannya secara humanis dan santun. Jadi jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik itu oleh yang pelanggaran syariat maupun pelanggaran yang terkait dengan penertiban umum, Satpol PP lebih mengutamakan menegur, memberi pembinaan. Misalnya kita menyampaikan ada ruas-ruas jalan di Kota Banda Aceh itu yang tidak boleh ada PKL, misalnya seperti itu, dan kita minta mereka untuk pindah dari lokasi yang bersangkutan. Jadi upaya ini dilakukan sampai beberapa kali. Jika mereka masih tetap juga tidak sampai sekian kali tidak ada perubahan, itu baru diambilkan sanksi. Misalnya diangkat sebagian, ya kadang-kadang belum diangkat gerobak, diambil salah satu barang barang yang mereka gunakan untuk mereka jualan, misalnya blender, misal satu barang saja. Sebenarnya maksud kita itu lebih kepada dengan mengambil blender itu kita berharap mereka akan mengikuti arahan kita gitu, tapi terkadang enggak gitu, sampai kalau misalnya mereka masih tetap melakukan hal yang sama ya akhirnya gerobaknya yang diambil. Oke, tapi poin ini Bu Lina terkesan ya di tengah pandangan atau di tengah masyarakat kita terkesan kejam ini penegak Satpol PP terhadap orang-orang menengah ke bawah. Sementara ini perbandingannya dikatakan misalnya contoh Matahari, ya kita sebutkan jadi Matahari itu kan parkiran itu sampai ke jembatan Simpang Surabaya. Nah itu apakah tidak melanggar ketertiban lalu lintas ini Bu Lina? Itu seperti apa? Apakah ada dikoordinasi atau dirazia atau seperti apa? Untuk mall dan sebagainya. Iya. Untuk mall selama ini kita melakukan koordinasi dengan pihak pengelola mall yang bersangkutan. Jadi memang terkesan sama masyarakat mungkin seolah-olah Satpol hanya menekan ke masyarakat yang bawah, tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi untuk penertiban PKL itu yang kita inginkan kan Kota Banda Aceh ini menjadi kota yang indah. Artinya kota yang tertata gitu. Jadi kalau misalnya kita terus-menerus membiarkan pedagang kaki lima berjualan di
tempat-tempat yang kemudian mengganggu lalu lintas, kemudian juga berbahaya yang kadang-kadang letak gerobaknya itu sudah masuk ke badan jalan. Jadi kan memang ini harus ditertibkan gitu. Kalau tidak kan kemudian akan muncul masalah lainnya. Kalau mal gimana? Nah kalau Kan nggak mungkin malnya yang diangkat. Nah, kalau mall juga seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatan dengan manajer supaya memberi arahan kepada petugas-petugas yang mengatur kendaraan di lokasi yang bersangkutan. Sama halnya juga seperti misalnya waktu maghrib. Kalau yang terkait dengan penegakan syariat itu kita minta kepada mall itu untuk mematikan lampu di bagian depan, kemudian mematikan lampu sebagian yang di dalam untuk menandakan bahwa mereka menghentikan sementara aktivitas saat salat maghrib misalnya. Baru kemudian mereka nanti menghidupkan kembali di menjelang salat isya. Dan ini setelah kami berkoordinasi dengan pihak pengelola mall, itu kita sudah melihat mereka respon dengan yang kita sampaikan. Oke, meskipun pelanggaran kerap terjadi. Ya, meskipun memang sudah diingatkan. Tetap, iya benar. Nanti ya seperti itu. Sudah diingatkan, nanti atau ada mungkin lagi kalau misalnya sudah pelanggarannya. diingatkan, tapi tidak dilaksanakan, apakah ada denda khusus untuk misalnya mal-mal seperti itu? Karena kalau misalnya tadi Anda sebutkan bahwa untuk gerobak-gerobak kecil Iya, itu langsung benar, diangkat, benar, misalnya. benar. Kalau mall itu punishment-nya seperti apa? Kalau pelanggaran itu kerap terjadi. Ya, biasanya kalau dulunya kalau misalnya kita sudah memberi pembinaan terhadap mereka terkait beberapa hal yang memang harus mereka patuhi, tapi kemudian mereka mengabaikan, itu langkah berikutnya kita memanggil mereka ke kantor. Memanggil pihak pengelola ke kantor, kita bicara lebih lebih intens lagi, dan kemudian nanti kita meminta mereka menandatangani perjanjian untuk mereka akan patuh kepada aturan-aturan yang ada di Kota Banda Aceh. Oke, Gitu. baik Bu Lina, menarik sebenarnya ya kita berbicara tentang penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh ya, karena memang syariat Islam ini menjadi kacamata ya, pandangan juga dari daerah lain bahwa kita itu betul-betul melaksanakan syariat Islam secara kafah. Namun sebelumnya juga Pehtem sudah pernah mengangkat tentang penegakan syariat Islam di Aceh ya. Tapi yang ingin pemirsa Pehtem tahu tentu terkait tentang hukum cambuk. Iya. Nah, hukum cambuk misalnya perempuan ya yang berzina. Tentu yang mencambuk itu adalah apakah pihak dari Satpol PP atau seperti apa? Karena kan ditutup tuh. Itu seperti apa nih Bu Lina? Untuk cambuk, pelaksanaan eksekusi cambuk itu untuk terpidana yang perempuan itu algojonya perempuan. Untuk terpidana yang laki-laki, algojonya laki-laki. Dan selama ini yang menjadi algojo itu dari unsur kita. Sebenarnya kewenangan untuk mengeksekusi terpidana itu kan kewenangannya jaksa. Itu jaksa. Jadi algojo ini merupakan orang yang diperintahkan oleh jaksa, dan algojo ini sudah mendapat pelatihan sebelumnya. Mereka sudah dilatih, mereka sudah diajarkan bagaimana cara memukul, cara mencambuk, daerah mana yang boleh dicambuk, cara mencambuknya seperti apa, itu ada aturannya semuanya. Maksudnya daerah mana yang boleh dicambuk? Iya. Ada ketentuannya? Ada. Itu seperti apa? Apakah memang tidak berlaku ke semua daerah? Berlaku untuk semua daerah. Jadi misalnya tidak boleh mencambuk itu mengenai leher atau mengenai kepala, itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu di bagian bahu sampai ke bagian punggung. Hanya di daerah itu yang boleh. Jadi tidak boleh ke kaki misalnya, itu tidak boleh. Kemudian ketika algojo mencambuk pun ada aturannya juga, termasuk diameter rotannya, panjang rotannya, kemudian saat memukul bagaimana cara dia saat memukul. Misalnya tidak boleh dia menarik ancang-ancang ke belakang sehingga pukulannya sangat kuat misalnya. Jadi itu ada aturannya di dalam kanun.
Dan Al-Ghujju ini melaksanakan itu sesuai dengan yang diatur di dalam kanun. Oke, tentu itu sudah ada aturan ya, tidak sembarang pukul-pukul ya. Iya, tidak atau tidak sembarang cambuk-cambuk. Itu ada ciri-cirinya atau syarat-syaratnya, misalnya yang berzina berapa kali cambuk ada nggak? Yang berkhalwat atau ada. Untuk ancaman hukuman itu memang sudah diatur di dalam Kanun nomor 6 tahun 2014 ya. Dalam Kanun Jinayat nomor 6 tahun 2014 itu ada 10 perbuatan yang diatur di dalam kanun, dan ke-10 perbuatan itu semuanya sudah ada ancaman hukumannya. Jadi terkait dengan zina misalnya, itu sudah ada ancaman hukuman terhadap pelanggar, terhadap seseorang yang melakukan perbuatan zina yang kemudian terbukti di pengadilan, maka dia akan diberikan sanksi cambuk 100 kali. Banyak juga ya, Bu? Banyak ya. Karena itu yang udah berkeluarga atau masih single, kayak pacaran kemudian berzina? Iya. Di dalam kanun jinayat kita tidak dibedakan antara orang yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga. Yang dilihat adalah perbuatannya sama. Jadi ada 10 perbuatan, yang 10 perbuatan itu 3 diantaranya itu masuk dalam hudud, sebutannya hudud. Sementara yang lainnya ada 7 lagi itu takzir. Jadi ketika dia itu masuk dalam perbuatan yang merupakan hudud, itu khamar, ada 3, khamar, kemudian zina, dan yang ketiga kadaf. Kadaf itu menuduh orang berzina. Jadi 3 perbuatan ini ketetapan hukuman di dalam kanun itu sudah ditentukan dan tidak ada pilihan. Jadi hanya satu, hanya cambuk hukumannya, dan cambuk itu sudah ditentukan. Jadi misalnya zina 100 kali. Kalau memang nanti di pengadilan dia terbukti dia betul berzina, hakim memberikan hukuman, maka hukumannya adalah 100 kali, tidak bisa di bawah 100 dan tidak bisa di atas 100. Oke, pada saat pencambukan itu kan 100 kali dengan rotan itu kan sakit banget ya. Saya juga kayaknya mengerikan kalau membayangkannya. Itu betul-betul kan ada tuh video-video yang beredar, ada yang sampai pingsan, baru 30 atau 20 kali sampai pingsan, atau seperti apa? Habis pingsan lanjutkan lagi, atau memang ada waktu lain untuk dicambuk? Ini kalau selama ini kalau Kota Banda Aceh sangat jarang kita menemukan kasus yang zina, sangat jarang. Tapi pernah ada dulu, tapi kalau nggak salah saya cuma 1 ya. Sudah lama tapi beberapa tahun yang lalu. Dalam 2 tahun terakhir ini kita tidak ada kasus yang zina. Yang banyak adalah khalwat dan ikhtilat. Itu belum sampai ke zina. Jadi kalau khalwat itu tidak dicambuk? Dicambuk juga. Bedanya kalau khalwat itu dia ancaman cambuknya hanya 10 kali. Kalau ikhtilat di atas itu. Kalau zina 100 kali. Kalau ikhtilat itu 30 kali cambuk. Ikhtilat itu seperti apa? Ikhtilat ini dia hampir sama dengan khalwat. Bedanya kalau khalwat ini kan orang yang bukan mahram, laki-laki dan perempuan, itu duduk di tempat yang sepi, itu khalwat. Kemudian kalau ikhtilat, itu seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, duduk bisa jadi di tempat yang sepi, bisa jadi di tempat yang rame, tapi sudah ada perbuatan lain yang dilakukan, sudah ada sentuhan. Baik misalnya pelukan, baik ciuman. Kayaknya ramai itu Bu Lina di jalan-jalan. Nah itu dia. Itu gimana? Itu masuk kategori ikhtilat. Kalau gitu hampir semua warga Kota Banda Aceh kena cambuk yang jomblo-jomblonya banyak pacaran. Makanya. Jadi kita kan tidak langsung ya untuk diputuskan dicambuk ya. Benar. Jadi sebenarnya selama ini yang kita lakukan adalah kita dengan melihat perbuatan yang mereka lakukan itu apakah mengarah kepada yang akan lebih jauh lagi atau tidak. Artinya misalnya kalau orang duduk khalwat di tempat yang sepi, yang kita khawatirkan ketika tidak ada orang lain, mereka kan akan melakukan perbuatan yang lebih jauh. Jadi bukan hanya duduk saja, bisa jadi mereka nanti akan melakukan yang lain, dan kekhawatiran kita adalah akan sampai kepada perbuatan zina.
Makanya kita tidak izinkan gitu. Dalam aturan hukum itu diatur itu tidak boleh gitu. Oke, ini persoalan juga menggerbek di hotel. Ada nggak nih di Kota Banda Aceh? Dalam 2 tahun terakhir ini kita masuk ke hotel, selalu masuk ke hotel, tapi bukan target untuk menggerebek. Kita masuk ke hotel itu lebih kepada kita melakukan pembinaan, dan ini sudah 2 tahunan ini kita terus melakukan itu. Setiap dalam 1 minggu sekitar 2 atau 3 hari. Sehari teman-teman bertugas itu turun ke lapangan, biasanya mereka menyambangi 1 atau 2 hotel. Baru kemudian mereka meneruskan ke tempat yang lain. Jadi ketika masuk ke hotel itu kita memberikan pembinaan kepada pengelola hotel, kita minta dukungannya untuk bersama-sama melakukan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Jadi harapan kita hotel itu tidak memfasilitasi orang-orang untuk menginap di situ yang bukan mahramnya. Satu kamar berdua maksudnya? Iya, benar. Sekamar berdua. Ya, yang bukan mahram mereka ingin menginap di hotel berdua, kita minta dukungan dari pihak pengelola hotel agar mereka tidak memberi ruang untuk itu. Jadi yang menginap itu memang betul-betul mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Dan itu harus dibuktikan dengan identitas dari KUA gitu ya. Baik Bu Lina, ini juga masih berbincang tentang penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa di Kota Banda Aceh kasus zina itu minim ya? Iya. Kasus zina minim, khalwat yang banyak ya? Iya, khalwat dan ikhtilat yang banyak. Kalau misalnya Khamar ada? Ada. Itu seperti apa? Khamar juga? Dicambuk juga. Jadi untuk khamar ini, khamar tadi kategorinya juga hudud gitu. Jadi kalau misalnya mereka terbukti di pengadilan, maka hakim pasti akan memberi hukumannya cambuk karena dia tidak ada pilihan hukuman lain. Sementara 7 perbuatan tadi yang lainnya itu bisa cambuk, misalnya hakim memberi putusan bisa cambuk, bisa hukuman penjara, bisa denda, bayar emas. Dan ini bedanya itu kalau misalnya 1 kali cambuk itu setara dengan ditahan badan 1 bulan. 1 kali cambuk. Jadi kalau misalnya 10 kali berarti kalau ditahan badan, kalau di penjara berarti dia 10 bulan penjara. Atau kalau misalnya dia bayar emas, maka 1 kali cambuk itu 1 gram emas. Enggak, 10 gram emas. 10 gram emas. Maaf. 10 gram emas. Jadi denda. Jadi kalau misalnya 12 kali cambuk artinya sama dengan 12 bulan kalau di penjara, sama dengan 120 gram emas kalau bayar denda. Gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Cuma hakim selama ini beberapa kali kasus yang kita lakukan eksekusi itu memang hakim memutuskan cambuk. Tapi ada juga hakim yang memberi putusan itu bukan cambuk tapi penjara. Untuk last question nih Bu Lina, benar nggak ya penegakan hukum Satpol PP tajam ke bawah tumpul ke atas? Silakan dijawab kepada pemirsa PTM. Ini kan kacamata masyarakat. Saya kira tidak demikian juga. Selama ini kita dalam penegakan hukum, sejauh ini kita melakukan terhadap pelanggar itu kita melakukannya secara adil. Jadi artinya jika ada orang yang pelaku pelanggaran syariat yang dilepaskan itu bukan karena dia misalnya orang yang terkenal atau orang yang mungkin sudah dibayar, seperti itu ya. Tidak demikian. Jadi semua kasus yang kita tangani itu semuanya dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh PPNS. Jadi PPNS inilah yang mengkaji sebuah kasus itu, apakah kasus itu memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar, kemudian ada bukti-bukti yang ditemukan pada saat dia ditangkap misalnya. Jadi kalau misalnya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu memang sudah memenuhi unsur pidananya, kemudian juga ada bukti-buktinya, maka kita tidak melihat apakah dia
orang kaya atau orang miskin itu tetap diproses. Nah, tapi kalau misalnya unsurnya tidak terpenuhi atau saksinya tidak ada, terkadang kan kendala kita itu, misalnya ketika ditangkap oleh masyarakat, itu terkadang masyarakat itu tidak mau memberi saksi, menjadi saksi, tidak mau memberi kesaksian, tidak ada yang berani menjadi saksi misalnya, dan itu kan menjadi yang tadinya seharusnya sudah bisa kita proses, kita ajukan ke jaksa untuk kemudian diproses hukum, tapi tidak bisa karena tidak adanya saksi. Tapi kalau misalnya dalam penangkapan yang dilakukan itu memang murni dilakukan oleh petugas kita, itu yang menjadi saksi petugas kita. Tapi kalau misalnya yang ditangkap oleh masyarakat, itu kan saksinya dari pihak masyarakat. Jadi itu yang kadang-kadang menjadi kendala sehingga masyarakat kadang berpikir seolah-olah sudah dibayar, seolah-olah seperti itu. Terkesan, tapi terkesan seperti itu, padahal tidak demikian. Nah, karena kan katanya pejabatnya banyak yang lolos. Karena itu tadi, jadi ketika misalnya dikaji oleh PPNS, dia lakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, jadi perbuatan itu apakah unsur-unsurnya terpenuhi semua, kemudian saksi-saksinya, bagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi, kemudian bagaimana keterangan juga yang diberikan oleh si tersangka sendiri gitu, yang si pelanggar. Baru kemudian nanti PPNS lah yang memutuskan bahwa perkara itu layak untuk diproses hukum, atau yang bersangkutan diberikan pembinaan. Banyak yang kita berikan pembinaan, karena pun kita memang dalam penegakan hukum ini lebih kepada membina orang, membangun kesadaran mereka supaya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Tidak harus semuanya langsung dipanis, langsung dicambuk dan sebagainya ya. Pemirsa PTM, tentu pihak Satpol PP sudah melakukan secara maksimal. Hanya saja tadi kalau misalnya ada pejabat mungkin jadi kesulitan itu di saksi kuncinya ya. Mungkin saksinya sudah diancam dan lain sebagainya, kita nggak tahu juga wallahu a'lam. Untuk closing statement nih Bu Lina, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tentang Satpol PP dan WH pengawal utama penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Silakan Bu Lina. Ya, baik, terima kasih kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Kami sangat berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk kita sama-sama melakukan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh, karena penegakan syariat Islam ini tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh Satpol PP WH, tapi ini kita harus lakukan bersama, dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat, kemudian juga pemilik usaha di Kota Banda Aceh, dan semua unsur-unsur lainnya, sehingga kita harapkan gerakan bersama kita inilah yang nantinya akan membawa hasil yang baik di Kota Banda Aceh terkait dengan penegakan syariat Islam, terutama juga yang saat ini menjadi perhatian masyarakat kota adalah pemilik-pemilik usaha berupa warung kopi dan kafe. Kami berharap bapak-bapak pengusaha kiranya memberi dukungan kepada kami untuk waktu-waktu yang sudah menjelang maghrib, misalnya menjelang Jumat, itu mohon kiranya usahanya ditutup, dan itu merupakan bentuk dukungan Bapak Ibu semua terhadap penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Bu Lina atas penjelasannya dan waktunya sudah hadir ke PTM hari ini menjelaskan bagaimana sebenarnya Satpol PP dan WH menjadi pengawal utama penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.